dalam pembelajaran geografi. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan energi terbarukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis Indonesia. Tampak bahwa ada cukup banyak energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan itu adalah tenaga panas bumi, energi air, bioenergi, energi surya, energi angin hibrid, dan energi laut. Pertama, ada panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebanyak 40% potensi panas bumi di dunia ada di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Indonesia terletak pada 20% daerah cincin api dunia. Yang kedua, bioenergi. Energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup disebut dengan bioenergi. Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomasa. Biomasa adalah hasil proses fotosintesis baik produk primer maupun buangan. Contoh produk primer adalah tanaman, pohon-pohonan, dan rumput. Adapun produk buangan antara lain limbah pertanian, kotoran ternak, dan limbah biomasa lainnya. Nah, yang ketiga, kita masuk pada matahari atau surya. Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa sehingga intensitas cahaya matahari yang diterima berlangsung sepanjang tahun. Pemanfaatan energi matahari berkaitan erat dengan intensitas cahaya dan durasi penyinaran. Pemanfaatan potensi matahari sebagai sumber energi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan teknologi penerapannya, yaitu sebagai energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal umumnya digunakan untuk memanaskan, mengeringkan, atau memasak. Sementara itu, energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk sarana umum. Pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik dikembangkan melalui dua pola, yaitu pola tersebar dan pola terpusat. Yang keempat, kita masuk pada angin dan hibrid. Dengan adanya iklim monsun, Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu disebut dengan PLTB. Pengembangan teknologi angin di Indonesia mengalami beberapa hambatan. Yang pertama, rendahnya distribusi kecepatan angin di Indonesia. Daerah di Indonesia rata-rata hanya memiliki kecepatan angin pada kisaran 2,5 sampai 6 meter per detik. Yang kedua, besarnya fluktuasi kecepatan angin di Indonesia. Oke, kita masuk pada yang terakhir, energi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memiliki pola arus laut yang dipengaruhi oleh pergerakan arus lintas Indonesia atau Arlindo dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Selain itu, gerakan arus laut juga dipengaruhi oleh gaya tarik bulan yang menimbulkan arus pasang surut. Nah, selain itu, durasi pergerakan arus pasang surut di Indonesia dapat mencapai 10 sampai 18 jam per harinya. Sehingga
berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL. Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi tahun 2016, potensi energi kelautan Indonesia terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Anak-anak semuanya, materi hari